Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Dio Sarvanpiri dengan NIM 210040057 akan mempresentasikan proposal mahasiswa wirausaha Universitas Negeri Padang dengan judul Pemanfaatan olahan fermentasi pepaya menjadi es mambu untuk penurunan risiko penyakit jantung. Alamat usaha ini berada di Jalan Tekukur, Air Tawar Barat, Kota Padang. Untuk proyek kali ini diketuai oleh saya sendiri, Diozavan Ferry, lalu anggota saya ada Felza Andana, lalu ada Betri Gusnita, dan Resma Anggraini Febrianti. Kita masuk ke latar belakangnya. Penyakit jantung adalah suatu penyakit yang menjadi penyebab kematian utama di seluruh dunia. Faktor risiko seperti pola makan yang tidak sehat dan gaya hidup yang tidak aktif menjadi penyebab utama berkembangnya penyakit jantung. Namun makanan ini juga memiliki peran sangat penting dalam mencegah dan mengurangi risiko terkenanya penyakit jantung. Salah satu metode pengolahan yang dikenal sejak lama yakni adalah fermentasi. Fermentasi buah pepaya menghasilkan produk yang kaya dengan prebiotik, enzim, dan senyawa bioaktif lainnya. Namun meskipun ada beberapa produk olahan pepaya yang tersedia di pasaran, masih terdapat peluang besar mengembangkan produk-produk baru yang lebih inovatif dan efektif dalam menurunkan risiko penyakit jantung. Keterlibatan dalam bisnis pemanfaatan olahan fermentasi pepaya tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga mendukung misi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, proposal usaha ini bertujuan untuk mengkaji potensi pemanfaatan olahan fermentasi pepaya sebagai produk kesehatan untuk menurunkan risiko penyakit jantung dengan mengintegrasikan pengetahuan ilmiah tentang manfaat pepaya dan fermentasi, serta menggabungkannya dengan kreativitas dalam pengembangan produk, diharapkan dapat diciptakannya produk inovatif yang memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pencegahan penyakit jantung di masyarakat. Awal munculnya ide usaha fermentasi pepaya ini berasal dari pengalaman founder di mana biasa membuat macam-macam olahan dari fermentasi pepaya ini. Karena selain rasanya yang enak dan segar, ternyata fermentasi pepaya ini memiliki manfaat yang banyak sekali, terutama untuk menurunkan kolesterol dan risiko penyakit jantung. Dilihat dari cuaca dan musim Kota Padang tergolong panas, founder ingin menginovasikan fermentasi pepaya ini menjadi olahan es yang menyegarkan dan menyehatkan. Melihat potensi ini, founder dan tim yakin usaha ini akan berkembang dengan baik dan diterima oleh konsumen. Strategi pemasaran yang kami gunakan adalah dengan memperkenalkan produk kami melalui teman-teman kami dan melakukan promosi di media sosial dengan menggunakan teknik desain pemasaran digital. Hal ini akan membuat promosi yang kami tawarkan terlihat menarik dan unik serta cepat menyebar luas. Kami juga berencana untuk bekerja sama dengan berbagai mitra untuk memfasilitasi bisnis kami. Adapun prinsip kami adalah menjalankan usaha ini selalu kami selalu memberikan hal yang terbaik dan meningkatkan kualitas produk kami kepada konsumen. Selain meningkatkan kualitas, produk kami menjadi kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama kami untuk dengan memberi pelayanan terbaik. Oke, selanjutnya untuk deskripsi usaha akan dijelaskan oleh Afel Zandana. Pada Afel Zandana dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Geo Capan Ferry yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan bagian kedua, yaitu deskripsi usaha. Nah, di mana di deskripsi usaha ini terdapat tujuan mulia. Nah, tujuan mulia dari didirikannya usaha fermentasi buah pepaya ini, di antara lain adalah yang pertama, membantu penjual buah pepaya untuk mengurangi limbah pepaya yang sudah matang dan masih layak konsumsi, namun tidak laku terjual. Nah, yang kedua, yaitu mengedukasi masyarakat dengan memberikan contoh bahwa dengan buah terjangkau yang ada di sekitar kita dapat dimanfaatkan menjadi olahan sehat dan segar dan juga terjangkau. Yang ketiga, memanfaatkan dan meningkatkan kemampuan yang dimiliki founder dan tim untuk bisa menghasilkan dan melakukan pengembangan diri serta meningkatkan mutu hidup anggota tim. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan taraf ekonomi anggota kelompok usaha. Dan yang kelima, membantu pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada konsumen potensial, yang dimana ini ada dua bagian. Yang pertama itu karakteristik calon konsumen potensial.
Konsumen potensial merupakan konsumen yang sangat berpotensi atau memiliki peluang pasar yang tinggi dalam memasarkan sebuah produk. Berdasarkan hasil pengamatan kami sebelum memulai usaha ini, calon konsumen potensial usaha kami adalah mahasiswa, mahasiswa kampus, dan masyarakat sekitarnya. Hal ini dikarenakan mahasiswa seringkali merasa dehidrasi karena cuaca yang panas, sehingga rata-rata mereka membeli hal-hal yang biasa menyegarkan mereka. Tidak menutup kemungkinan produk kami dipasarkan ke kampus-kampus lain di seluruh Kota Padang dan di pusat-pusat keramaian lainnya. Yang kedua, problem atau masalah calon konsumen potensial. Permasalahan yang dihadapi calon konsumen potensial kami adalah es cepat saji ataupun kemasan yang dimana banyak menggunakan perisa buah, bahkan pengawet dan pewarna. Oleh karena itu, kami membuat es namun terbebas dari perisa buatan dan pengawet dan bagus untuk kesehatan jantung karena bahan dasar pepaya. Yang C yaitu produk. Keunikan dan diferensiasi produk. Keunikan yang dimiliki produk memiliki ciri khas tersendiri karena mengolah fermentasi buah pepaya untuk dijadikan es itu sangat jarang ditemukan di kalangan masyarakat. Selain menyegarkan menyantap es olahan fermentasi pepaya di saat siang terik, buah pepaya sendiri juga mengandung khasiat yang sangat baik untuk peredaran darah dan jantung. Kami juga bekerja sama dengan jasa-jasa penjualan online seperti GoFood, Shopee Food, dan juga sosial media lainnya. Yang ketiga, yang selanjutnya itu sumber daya manusia. Kalian founder, yang pertama Deo Zarpanperi, yaitu pengembangan produk dan menjalin kerjasama dengan mitra. Yang kedua, Risma Anggraini Febrianti, yaitu keahliannya pemasaran dan promosi produk. Yang ketiga, Betri Gusnita, keahliannya itu pembuatan dan pengolahan produk. Yang keempat, Afel Zandana, keahliannya itu pengadaan bahan baku dan alat produksi. Sumber daya fisik dan non-fisik. Yang pertama, keahlian dan memfermentasikan pepaya dan pengolahan menjadi es. Yang kedua, keahlian desain promosi, keahlian dalam mengolah keuangan, dan keahlian kerjasama dan pemasaran. Yang E yaitu pemasaran. Pemasaran produk dari kami yaitu Kota Padang dan sekitarnya. Kota Padang merupakan salah satu kota pendidikan yang ada di Pulau Sumatera. Melihat kondisi cuaca iklim yang ada di Kota Padang memungkinkan untuk mengembangkan usaha. Dengan banyaknya kampus yang ada di Kota Padang, baik universitas negeri maupun swasta, maka produk kami akan memiliki peluang yang besar untuk dipasarkan. Yang F yaitu keuangan usaha. Kami terhitung dan dirumuskan dengan baik di dalam buku kas di mana di dalamnya tercatat mulai dari modal awal, pengeluaran, serta pemasukan usaha. Berikut rumus keuangan usaha kami yaitu BEP dalam unit BEP sama dengan FC per P dikurang VC. Sekian dari saya kembalikan kepada Deo Zarpanperi. Baik, terima kasih kepada Felza telah menjelaskan bab 2. Selanjutnya bab 3 yang akan dijelaskan oleh Betri Gusnita. Kepada Betri Gusnita dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan penjelasan yang dimana telah dimulai oleh dua rekan saya tadi, mana saya akan membacakan bab 3 terkait perincian kegiatan dan penggunaan anggaran. Yang A ada ketersediaan bahan baku, di mana bahan baku yang digunakan ada pepaya, gula, plastik, sirup, jeruk nipis, air, dan karet. Yang B, ketersediaan alat. Di mana alat yang kami gunakan itu kulkas atau pendingin. Selanjutnya ada wadah dan sendok. Yang C, ketepatan proses produksi pengolahan. Yang pertama itu pengolahan bahan. Pada proses ini, pepaya dibuka dan dibersihkan, lalu dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam wadah yang telah disediakan. Selanjutnya, pepaya di dalam wadah ditaburi gula secara menyeluruh hingga menutupi seluruh bagian pepaya. Kemudian disirami lagi dengan air perasan jeruk nipis pada seluruh bagian pepaya. Setelah itu diaduk untuk mencampurkan semua bahan. Bahan yang telah dicampurkan dalam wadah selanjutnya akan disimpan dalam alat pendingin selama semalaman dalam rangka fragmentasi.
Selanjutnya, setelah pepaya difermentasi, maka akan dicampurkan ke dalam air sirup yang telah disediakan. Pengemasan. Setelah es fermentasi siap, maka dilakukan pengemasan. Pepaya fermentasi yang telah dicampur sirup akan dikemas dalam plastik menggunakan sendok sop dan diikat menggunakan karet. Jika semuanya sudah dibungkus dengan rapi, maka selanjutnya dimasukkan ke dalam freezer untuk membekukan es hingga menjadi es. Yang D, ketepatan dalam menentukan kapasitas produksi. Target penjualan yang kami rencanakan kurang lebih 70 pieces per harinya, yang mana akan dijual dengan harga 2.500. Dalam 1 tahun ditargetkan sekitar 24.000 pieces yang terjual baik secara online maupun offline. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Betri Gusnita telah menjelaskan bab 3. Selanjutnya, bab 4 akan dijelaskan oleh Risma Anggreni Febrianti. Pada Risma dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan pada bab 4 yaitu analisis keuangan. Ada fasilitas dan peralatan produksi. Yang pertama ada kulkas dengan jumlahnya 1, harganya sekitar 2.720.000. Yang kedua ada wadah stainless, jumlahnya 1, ada 78.000. Yang ketiga ada toples es 15 liter, jumlah 1, 53.000. Keempat ada sendok sop plastik dengan jumlah 1 yaitu 5.000. Totalnya ada 3 yaitu 2.856.000. Selanjutnya ada bahan baku. Yang pertama ada pepaya 10.000 per kilo, 30.000. Yang kedua ada gula 20.000, 20 per seperempat ada 5.000. Yang ketiga ada jeruk nipis 13.000, harganya 4.000. Sirup 1 botol 15.000, plastik 1 pak 15.000, karet seperempat ada 7.000, totalnya 76.000. Selanjutnya ada operasional, sewa tempat per bulannya 300.000, uang air dan listrik 200.000 per bulannya, totalnya 500.000. Biaya tetap atau per hari yaitu peralatan 2.856.000, 174 16.500, bahan baku ada 76.000, operasional 500.000. Total keseluruhan adalah 592.500. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Risma yang telah menjelaskan bab 4. Masuk kita kepada bab 5 di mana penutup isinya kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, demikianlah proposal program pembinaan mahasiswa Wirausaha 2024 yang dapat kami sampaikan. Dilihat dari peluang usaha es berbahan dasar fermentasi buah pepaya ini sangat berpotensi karena produk ini dibutuhkan dan diminati tidak mengikuti tren dan batasan kalangan masyarakat. Semakin berkembangnya teknologi, maka inovasi dan modifikasi media akan terus berkembang mengikuti zaman dan kemajuan teknologi. Sebagai mahasiswa, modal merupakan salah satu kendala dalam menjalankan dan mengembangkan usaha. Maka dari itu, support serta dukungan dari program ini sangat kami harapkan kepada masyarakat. Semakin berkembangnya teknologi. Lalu di bagian saran, membangun suatu usaha dibutuhkan perencanaan dan persiapan yang matang. Agar usaha dapat bertahan dan senantiasa berkembang lebih besar lagi, penulis sadar jika proposal usaha ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kami mengharap kritik serta saran dari berbagai pihak dan sifatnya membangun demi penyempurnaan proposal usaha produk ini. Mungkin sekian presentasi dari proposal PMW 2024 dari kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.